Wow, lama nggak ketemu ya? Nggak tahu berapa bulan ini tidak berdiri di panggung ini. Oke, saya mau ngasih pengumuman dulu karena ini penting. Saya harap tiap minggu diingatkan. Ada yang penasaran nggak? Kenapa kok sekarang saya pakai batik? Ya? Kok nggak tampil kayak Albert atau kayak Devin? Biasanya kan begitu ya, keren-keren. Sekarang balik lagi jadi tua saya. Pakai batik. Gini, saya jelaskan secara singkat. Jadi mulai bulan April, ini kan Maret ya, jadi mulai bulan depan, kita membuat dua warna yang berbeda untuk KU1 dan KU2. Ya. KU1 itu ya mewakili kayak saya begini. Yang lebih oldies, yang lebih light, yang lebih simple. Buat orang-orang yang mungkin gak mau terlalu banyak, kalau mobil gak mau terlalu banyak fitur, bikin pusing. Ya kan? Tapi esensinya mobil dinaiki jadi alat transportasi, tetap nyampe ke tempat tujuan. Jadi gak perlu bisa nyetir sendiri, gak perlu ngerem sendiri, gak perlu macam-macam yang malah pusing gak sih? Malah pusing ya kan? Nah IKU1 itu light. Buat orang-orang yang gak usah terlalu banyak fitur deh. Tapi tetap mendengarkan firman Tuhan yang benar. Lagunya, nah tadi ada lagunya ya. Lagunya Pak Niko, lagunya Pak Robert. Yang saudara pasti akan kangen deh. Kalau nyanyi sambil ada nangis-nangisnya dikit gitu ya. Tapi kalau yang KU2 nanti enggak, nyanyinya sambil loncat-loncat. Gitu ya, kira-kira ya. Terus firmannya yang KU2 nanti ada banyak bahasa-bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Fiturnya banyak. Tapi yang dipakai bahasa Indonesia harusnya. Betul kan? Nah daripada pusing yang KU1 pakai bahasa Indonesia aja. Langsung tahu artinya praktek. Toh setelah tahu bahasa Yunaninya 2 minggu lagi lupa kan. Apalagi bahasa Ibrani. Tambah lupa lagi kita. Nah jadi KU1, KU2 dibedakan dari warnanya. Yang mau light, mau simple, mau nostalgia dengan lagu-lagu lama, hadirlah di KU1. Tapi nggak ada sekolah minggu karena udah umur 50 tahun ke atas masa punya anak sekolah minggu. Cucu ya. Nah, KU2 wah yang lebih dinamis. Orang-orang muda yang mau minta doktrin-doktrin yang rumit. Apa statement-statement yang bapak-bapak gereja punya? Waduh, ya kan? Padahal nanti habis tahu quote-nya ya nggak dipakai. Cuman di copy paste lewat WA aja ya kan. Tapi nggak apa-apa, itulah orang muda. Dia pengen tahu banyak. Sekalipun maaf, prakteknya dikit. Biasanya begitu ya. Kalau tahu banyak prakteknya dikit. Tapi di sini enggak. Khusus Riverside tahu banyak praktek banyak. Nah, ya kan? Nah, itulah warnanya. Nah, saudara boleh pilih. Mau ibadah KU1 atau 2. Kenapa saya harus jelaskan ini? Saya nggak suka ada orang yang nanti gini. Saya mau KU1 kenapa? Cepat ibadahnya cuma 1,5 jam. Cepat khotbahnya cuma 30 menit. Kalau KU2 panjang, apalagi yang khotbah Pastor Anthony. Waduh 1 jam. Padahal saya lebih lama ya. Nah itu maaf. Nggak rohani gitu loh ya. KU1 enak, setelah itu nanti lebih panjang waktu shoppingnya. Lebih panjang waktu happy-happynya. Menurut saya itu bukan pilihan yang tepat gitu ya. Kita menentukan mau KU1 atau KU2 itu harusnya sesuai dengan kebutuhan. Betul nggak? Betul. Kita harus belajar seperti itu. Kalau itu menjadi kebiasaan kita nanti, saudara beli apa itu? Gadget. Kenapa kamu beli gadget ini? Karena keren. Karena mereknya lagi tren. Kan lucu ya. Kenapa kamu beli gadget ini? Ya karena kebutuhan saya udah cukup di sini. Tidak harus beli yang gambar buah yang mahal. Nah kan gitu kan. Yang ini aja. Daripada kamu kena pay letter. Gara-gara gambar buah mahal padahal nggak dipakai semua fiturnya. Nah itu adalah gaya hidup
culture yang kita pingin mulai terapkan. Mulai dari menentukan, memilih. Mau ibadah KU1 atau KU2. Kira-kira begitu ya. Yang KU1 mewakili kayak begini nih nanti. Yang khotbah tentu saja gak pakai celana jeans sobek. Termasuk yang nyanyi. Belilah batik. Belilah celana chinos. Gitu kan. Supaya lebih kelihatan sedikit tua. Ya. Oke. Tua kan luarnya. Tapi dalamnya kan belum tentu menang yang muda sama yang tua. Oke. Khotbah saya hari ini adalah LTG. LTG, living together in the gospel. Ya, bukan living together with my girlfriend. Waduh. Ya kan? Living together in the gospel. Hidup bersekutu, hidup bersama-sama, hidup berkomunitas di dalam prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Kita belajar itu hari ini. Oke, kita baca ayatnya, saya baca ayat ganjil. Kita semua baca yang genap bergantian ya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Oke, sebelum saya membahas ada 3 hal yang penting, sudah perlu tahu dulu bahwa kitab Filipi adalah kitab yang disebut kitab sukacita. Nah, makanya itu kata pertama sukacita. Jadi kitab yang ditulis Paulus yang paling banyak hal-hal yang penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan sukacita. Tetapi kalau kita pelajari atau minimal kalau saudara punya Netflix di rumah, saudara bisa nonton, ada filmnya di situ, judulnya Apostle of Paul. Itu menceritakan tentang waktu Paulus ada di penjara di Filipi. Padahal waktu dia nulis kitab ini, Book of Joy ini, kitab sukacita ini, justru kondisinya Paulus itu adalah kondisi yang paling tragis, paling berbahaya dan paling nggak nyaman. Sudah di penjara dan menanti yang namanya hukuman mati. Hari-hari terakhirnya Paulus ya di penjara Filipi itu. Dan di akhir daripada film itu, di akhir daripada penulisan kitab ini, Paulus dipancung, dipenggal. Tapi yang luar biasa, sehari sebelum daripada dia dipenggal, nggak ada sih di Alkitab, tapi di film itu ada ceritanya. Orang pasukan Romawi yang mengeksekusi Paulus adalah orang yang sehari sebelumnya anaknya sakit didoakan Paulus dan sembuh. Saudara. Wow. Jadi Paulus ceritanya diundang ke rumahnya, mendoakan anak salah satu perwira Romawi, didoakan Paulus dan mengalami kesembuhan. Tapi setelah itu besoknya Paulus dieksekusi oleh bapaknya di dalam hukuman mati tersebut. Coba saudara. Dan Paulus tahu bahwa orang itu bakal mengeksekusi dia. Nah, jadi ini bertolak belakang maksud saya ya.
keadaan Paulus hari itu dengan apa yang dia tulis sangat bertolak belakang. Kitabnya kitab yang The Book of Joy, kitab yang sukacita, yang penuh pengucapan syukur, tapi situasinya justru yang paling tidak menyenangkan. Bahkan dia di ujung daripada kematian. Inilah Filipi, inilah keistimewaannya. Nah, kita perlu tahu kan, kenapa Paulus bisa begitu? Kenapa dia bisa seperti itu hidupnya? Ya, oke. Jadi yang pertama yang saya mau bahas, ada 3 hal penting. Yang pertama yaitu sukacita tadi. Yang kedua kemudian, nah ini, kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan. Jadi kasih itu jangan ngawur. Kasih itu harus ada dasarnya. Harus ada pengetahuannya. Harus ada pengertiannya. Harus ada bahasa kerennya iluminasi apa? Betul ya? Harus ada apa namanya? Kayak pewahyuannya lah ya, revelationnya. Ya, harus ada. Baru kita itu kasih kita itu jelas. Nah, baru yang ketiga ini. By the way, saya mau kasih tahu, kita sedang memikirkan boleh usul. Semua jemaat di tempat ini boleh memberikan usulan. Saya mau mengganti hashtag kita yang sekarang kita pakai bukan rumah orang sempurna. Saya mau ganti tapi belum menemukan yang paling cocok. Tapi premisnya ini nih. Suci dan tak bercacat. Jadi seolah-olah langsung beda ya. 4 tahun lalu kita mendengung-dengungkan bahwa kita ini orang-orang yang penuh dosa gak sempurna. Ya, betul? Akhirnya, oke sih memang iya. Akhirnya banyak orang tidak minder masuk. Terutama orang yang masih tetap hidup dalam natur keberdosaan itu. Terus dia, karena hashtagnya ini bukan rumah orang sempurna. Rumah orang yang masih boleh ke gereja dengan berbuat dosa. Mereka jadi gak minder kan? Mereka jadi nyaman kan? Betul gak sih? Akhirnya saya sering dengar memang. Orang-orang yang dikasih tahu, kan kita memang bukan orang sempurna. Kan kita ada di rumah orang yang gak sempurna. Ya biarin dulu lah, defer dulu. Namanya juga masih anak-anak. Tapi sekarang saya sudah mulai terusik. Dan saya mulai mengerti bahwa sudah waktunya Tuhan minta. Enggak. Karena target Tuhan Yesus dari awal dia disalibkan. Mati jadi korban tebusan. Untuk supaya saudara suci dan tidak bercacat. Saudara sadar enggak? Yohanes kira-kira suci enggak Yohanes? Yohanes rasul yang mati terakhir, yang di Pulau Patmos. Yang menulis kitab Wahyu. Suci enggak kira-kira hidupnya? Enggak bercacat enggak kira-kira? Nulis kitab Wahyu loh. Nulis second coming loh. Nulis dapat penglihatan akhir zaman loh. Kira-kira lebih suci dia atau kita? Nah ya kan? Suci dia ya kan, sudah cari aman aja lah suci dia. Waktu ditemui Tuhan Yesus, ingat apa yang terjadi? Rupanya gak ada yang baca Alkitab ini. Tersungkur kayak orang mati. Karena belum suci, tidak bercacat. Masih belum sempurna. Tersungkur kayak orang mati. Gak sanggup melihat kemuliaan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang ngomong diangkat ke surga. Ngelihat sinar berkilau-kilau. Saya bukan ngomong dia bohong. Tapi saya agak ragu-ragu. Sebab Yohanes ngomong mukanya tersungkur ke tanah. Nggak sanggup melihat sinar kemuliaannya Tuhan Yesus. Paham maksud saya? Paham ya? Saya nggak mau menghakimi orang yang pulang pergi ke surga, enggak. Terserah dia. Cuma Yohanes sih nulisnya begitu. Dia pun nggak sanggup melihat. Jelas? Tetapi Tuhan mau kita endotnya, akhirnya waktu Tuhan menjemput kita yang kedua kali, dia mau kita itu suci dan tidak bercacat.
Nah sekarang nanti kita bahas apa yang dimaksud suci dan tidak bercacat itu. Kan gitu kan? Nah, oke. Sekarang saya bicara dulu tentang sukacita. Sukacita yang dimaksudkan Paulus, yang ditulis oleh Paulus, yang ada dalam surat-surat yang ditulis Paulus, dalam bahasa aslinya Paulus kan menulis dalam bahasa Greka kan, dalam bahasa Yunani kan, itu kara. Kara. Arti daripada kara adalah sukacita. Tapi bukan sukacita yang berasal dari apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Misalnya, Pak Jeffrey, gara-gara baca katekismus, turun. Ada jemaat yang waktu dia baca tadi tersentuh hatinya. Terus turun, pulang nanti, Pak Jeffrey ayo ikut saya makan siang. Saya traktir, makan sepuasnya. Sukacita enggak dia? Sukacita dong. Mendapat apresiasi, ditraktir makan, dihargai. Situasinya oke kan? Sukacita. Tapi itu bukan kara. Itu happy-happy namanya. Ya kan? Itu oke aja, seneng aja. Tapi kara yang dimaksudkan oleh Paulus adalah sukacita yang bukan berasal dari keadaan di sekitar kita yang baik. Bukan. Sukacita, jelas kan? Orang Paulus saja nulisnya dalam kondisi mau dihukum mati. Nulisnya aja dalam penjara. Nulisnya aja dalam kondisi dia dalam situasi yang mengenaskan. Jadi situasi di sekitarnya pasti enggak nyaman. Bahkan buruk. Tapi dia katakan dia bersukacita. Dia happy. Jadi sukacita yang dimaksudkan oleh Paulus yang dia tulis itu, kara itu adalah sukacita yang keluar, yang muncul akibat dari hubungan pribadi dengan Tuhan dan sesama. Dan sesama. Saya mau kasih tahu saudara, kalau hubungan pribadi saudara dengan Tuhan itu baik, cenglinya, kalau teman saudara 10, harusnya minimal 8 atau 9 baik hubungannya. Dengar baik-baik ini. Kalau kita mengaku hubungan kita dengan Tuhan baik, oke, tapi punya teman 10, yang baik dengan kita cuma 4, yang 6 gak baik, tanda tanya besar. Ya enggak? Bingung. Ya enggak sih? Jadi hubungan kita dengan Tuhan baik atau tidak itu refleks cerminannya ada di hubungan kita dengan sesama. Gimana caranya kamu membuktikan hubunganmu dengan Tuhan baik? Coba, buktikan. Nah, bingung gak kita? Doaku 2 jam. Ada yang 24 jam di gunung-gunung dan di goa-goa. Tidak mengenal Kristus. Bertapa dia. Bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kalah kita sudah. Betul? Kalau nyanyi, sedang PW, loncat-loncat sampai gedung ini bergetar. Wah, nonton aja konsernya band rock and roll yang lagi tren hari ini. Loh, betul nggak? Ukurannya apa? Hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu baik. Dengan sesama, kayak Paulus. Dengan orang-orang yang ada di Filipi. Yang dalam kondisi dia sulit, masih memperhatikan Paulus, mensupport Paulus, encourage Paulus, sampai akhirnya meluaplah yang namanya sukacita dan ucapan syukur dari Paulus karena melihat buah-buah kebenaran. Bukti kabar baik yang diberitakan itu, diberitakan juga oleh mereka dalam bentuk hubungan dengan sesama. Betul gak sih? Loh kalau gini ceritanya kita kalau beda pendapat salah paham, boleh. Tapi haruskah saudara, kalau kita itu beda pendapat terus benci? Haruskah kalau saya dan Albert ini beda pendapat terus musuhan? Perlukah kalau kita satu tim itu pemikirannya beda terus jadi beda geng? Lu blok A, gua blok B, beda kita. Apa begitu tah? Memang sih kita ini terlalu banyak disuguhi, kata
politikus tertentu disuguhi banyak drama Korea-Korea. Yang blok sana, blok sini, blok situ saling serang, saling menjelekkan, macam-macam. Padahal nggak ada yang kita di antara kita ya. Kalau di antara mereka kita nggak tahu. Kalau di antara kita ini dirugikan apa sih kalau beda pendapat? Kita ini sampai kehilangan mobil, kehilangan motor, kehilangan apa sih kalau beda pendapat? Nggak ada. Cuma bedanya Angga mintanya dress code-nya biru. Si Wulan mintanya merah, ribut sendiri. Terus bisa ranjang dia. Loh, aneh ini. Konyol ini. Dan yang saya sangat sedih terus terang. Saya harus beritahu, terjadi di gereja juga macam-macam begini. Loh kan lucu saudara. Lucu banget. Jadi gak usah. Lu beda pendapat itu harus. Nah kalau pendapat kita sama semua, berarti kita robot dong. Nah namanya kita manusia, pendapat kita selalu beda. Tapi saya kasih tahu ya, awas. Kalau beda pendapat gak usah marah-marah. Kalau beda pendapat jangan terus langsung ngeluarin statement-statement yang menyerang. Gak perlu. Buktikan aja pendapatmu lebih excellent. Buktikan aja pendapat saudara kita satu tim itu gak tepat. Tapi kalau sudah dibuktikan terus kita benar, jangan juga merasa paling hebat. Tuh kan, blon kan. Gak perlu juga gitu loh. Karena ada kalanya nanti pendapat dia lebih bagus dari kita kan. Iya dong. Jadi ya sudah akui saja. Memang di bagian itu dia lebih excellent. Tapi di bagian lain mungkin pendapat kita lebih tepat. Jadi biasakan kita mencari hal-hal yang baik. Itu dikumpulin jadi sebuah paket istimewa. Dari banyak bagian anggota-anggota tubuh Kristus ini. Yang tujuannya cuma satu. Lewat itu semua nanti kan nama Tuhan yang dimuliakan. Kan nama Tuhan yang ditinggikan. Emang kalau pendapatnya Pastor Budi terus bagus, dia yang dimuliakan. Woi awas kamu. Iya kan? Kan tetap nama Tuhan yang dimuliakan. Terus ngapain kita berantem? Clear ya? Nah, jadi Paulus menuliskan kata sukacita itu karena dia tidak melihat sekelilingnya. Tapi sukacita yang keluar dari dalam karena akibat hubungan dengan Tuhan yang dampaknya hubungan dengan jemaat yang dilayani di Filipi akhirnya jadi dalam, dekat, intim. Sukacita dari dalam akibat menerima anugerahnya kemudian mengalir keluar dalam wujud melayani sesama. Nah, jadi kalau ada orang ngomong, oh panggilan saya di marketplace, bukan di dunia gereja, jadi saya nggak bisa melayani. Saya support aja, nyumbang duit aja. Kalau saudara tahu bahwa sebenarnya melayani itu akibat daripada grateful. Karena saudara ngalami anugerah Tuhan. Saya mau kasih tahu nih, saya mau tanya. Melayani itu opsi apa natural sih sebenarnya? Saudara melayani itu pilihan atau sebuah proses natural yang terjadi karena kita itu menerima pengampunan. Coba pikirin. Jadi buat orang-orang yang memang mengalami anugerah Tuhan, nggak usah disuruh-suruh, nggak usah diminta, nggak usah dipaksa. Naturalnya dia ingin mengungkapkan rasa syukurnya lewat sebuah tindakan kepada sesama. Pasti, kenapa? Karena gimana caranya saudara melakukan untuk Tuhan? Coba renungkan baik-baik. Gimana caranya saudara melakukan untuk Tuhan? Orang Tuhan sendiri ngomong kok. Kapan Tuhan engkau dalam penjara? Aku tidak menjenguk. Kapan Tuhan engkau haus? Aku tidak memberikan minuman. Kapan Tuhan engkau lapar? Aku tidak ngasih engkau makan. Betul ya? Ingat perumpamaan Tuhan Yesus? Pada waktu kamu lakukan pada salah satu orang yang paling hina ini. Jadi waktu kita melakukan untuk manusia, melakukan untuk sesama, bahkan yang paling tidak diperhitungkan, yang paling hina. Disitulah kita melakukan untuk Tuhan.
Kita melayani Tuhan. Jadi gereja adalah sebenarnya sarana untuk latihan aja. Ini bukan goalnya loh saudara. Ini cuma latihan aja supaya kita itu mengekspresikan bagaimana kita itu menerima anugerah. Emang kalau menerima anugerah terus jadi avatar, kita jadi biru itu kulitnya. Oh ini udah menerima anugerah ini. Oh kalau kamu belum ya Safat, kamu masih kuning, belum biru. Nah, emang begitu? Siapa yang tahu kita menerima anugerah apa enggak? Siapa yang tahu? Caranya cuman, loh jadi punya luapan ucapan syukur yang berdampak, yang berekspresi ingin melayani orang enggak? Kalau enggak, loh memang hidup kita masih dipenuhi dengan natur dosa yang memang egois. Yang memang sangat mementingkan diri sendiri. Tidak pernah mau kita itu berkorban untuk orang lain. Yang kita mau satu gereja ini berkorban semua buat saya. Betul enggak? Yang iya cuma Devin. Jadi yang berdosa cuma Devin rupanya. Yang lainnya sudah suci dan tak bercacat. Loh, naturalnya kita kan pengen begitu kan. Semua orang satu gereja ini memperhatikan kita. Mengapresiasi kita. Menolong kita. Tanpa ngerti. Kristus mati bukan buat supaya itu terjadi. Kristus mati justru supaya saudara melayani orang lain. Supaya saudara meninggalkan hawa nafsu, sifat egois, natur dosa itu menjadi beralih kepada kasih. Yang ingin mengutamakan, yang ingin terus melayani sesama secara natural. Bukan karena program, bukan karena sungkan, bukan karena ngefans dengan salah satu pekerja atau gembala di sini. Tapi karena natural, karena kita mengucap syukur sudah diselamatkan. Itu yang harus muncul. Nah itulah yang disebut kabar baik. Percuma berdebat jago teologi kalau itu nggak muncul, nggak ada gunanya. Setiap kali aku mengingat kalian nih, lihat tuh. Dalam kondisi di penjara, dalam kondisi mau dihukum mati, dia katakan setiap kali aku mengingat kalian. Saya selalu bersyukur kepada Allah kita, karena saya ingat betapa baiknya kalian bekerja sama dengan saya dalam pemberitaan kabar baik tentang Kristus. Sejak kalian mulai percaya pada kabar itu sampai sekarang. Ini saya kasih tahu nih hari ini. Kita berpikir memberitakan kabar baik itu memaksa orang pindah agama. Kita berpikir memberitakan yang Tuhan Yesus ngomong itu loh. Jadikan semua bangsa muridku. Sampai ke ujung bumi. Kita berpikir kita disuruh Tuhan Yesus kristenisasi. Kita berpikir kalau ketemu orang harus berhasil. Percaya Yesus surga, gak percaya neraka lu. Seolah-olah itu. Tidak. Ingat ya, nih lihat nih. Yang disebut oleh Paulus kabar baik tentang Kristus itu lihat tuh. Saya ingat betapa baiknya kalian bekerja sama dengan saya dalam pemberitaan kabar baik tentang Kristus. Saya tahu kan, pada waktu Paulus di Filipi ini, di penjara mau dihukum mati ini, banyak orang-orang yang dilayani melupakan Paulus. Melupakan. Dan yang mengingat Paulus akhirnya ya orang-orang Filipi ini. Nah, saya teringat beberapa bulan yang lalu, Pastor Konghi di tempat ini. Di Rock Leader Summit. Dia berbicara di sini. Dia cerita, pasti tahu Pastor Konghi dong semua dong. Gereja terbesar di Asia ya saat ini ya. Waktu dia tersandung kasus dan dijeblosin penjara. Bulan pertama, kedua, ketiga masih banyak orang memperhatikan dia dan dia tenang-tenang aja. Sampai akhirnya, kalau nggak salah 6 bulan kemudian, orang mulai melupakan dia. Orang mulai tidak lagi peduli. Orang mulai kembali ke kegiatannya masing-masing. Orang mulai sibuk dengan aktivitasnya. Dan orang-orang yang dulu dibangun imannya, dilayani Pastor Konghi, mereka pun sudah nggak lagi mengingat.
Saya kasih tahu orang sehebat Pastor Konggi, dia ngomong. Dia cerita di sini. Dia marah besar. Dia kecewa. Terus dia cerita juga nih. Pada waktu hari H dia mau divonis, dia pikir seluruh pekerjanya yang ratusan atau ribuan orang itu sedang berdoa syafaat untuk dia. Iya dong? Betul nggak? Untuk supaya hukumannya mungkin dibebaskan atau diringankan, begitulah ya. Semua lagi mungkin puasa 3 hari 3 malam. Bayangannya dia begitu. Ternyata waktu dia lihat sosmed, orang-orang pekerjanya dia itu lagi pada liburan dan selfie-selfie. Wih, dia lebih marah lagi. Saya besok mau divonis hukumannya. Kamu yang staf-staf saya, yang hidup dari hasil pelayanan jerih lelah saya, malah pergi tur, selfie-selfie dan upload ke sosmed. Bukannya di ruang doa berdoa puasa, supaya saya ini mendapatkan kemurahan Tuhan, malah kamu happy-happy semua. Wih, dia marah, saudara. Dia ngomong dia kepahitan berat, dia marah. Dia pokoknya gak bisa terima. Nah, saya bayangkan, Paulus kira-kira juga begitu tuh. Iya kan? Tapi waktu di tengah amarahnya itu, tiba-tiba Tuhan berbicara. Setelah saya sampai, tanpa saya sadari, saya sampai netesin air mata. Mendengar Pastor Konghi berbicara. Dia ngomong gini, di tengah-tengah kemarahan saya dan planning saya, awas lu ya. Kalau saya keluar dari penjara, awas lu ya. Si A, si B, si C, diingat semua sama dia, awas kamu ya. Kalau saya udah bebas nanti. Tiba-tiba Tuhan ngomong begini. Kong, kalau semua orang itu yang sudah kamu berjasa dalam hidupnya, yang kamu sudah berinvestasi dalam hidupnya, lupa kamu semua. Jangankan balas budi, lupa bahkan. Melupakan kamu semua, dia bilang. Satu-satunya ingat kamu cuman aku, kamu keberatan tak? Nangis Konghi. Dia bertobat hari itu. Jadi sukacita kita itu, yang Paulus tulis ini, jangan bergantung dengan situasi dan orang-orang di sekitar kita. Sukacita kita itu, kita itu harusnya udah bersyukur, loh kita itu udah ditebus Tuhan, diingat Tuhan. Ngapain lagi kita pusing, mau orang ingat kita, mau enggak. Karena kita enggak bisa mengontrol pikirannya orang, hatinya orang, mulutnya orang aja kita enggak bisa kontrol. Mau ngomong apa tentang kita enggak bisa kontrol. Lah ngapain kita, sukacita kita itu dipengaruhi oleh seolah-olah dia yang pegang remote. Kita bersyukur atau marah. Kalau dipencet marah, kita ngemarah. Dipencet bete, kita bete. Dipencet bersyukur, baru kita bersyukur. Kan konyol, saudara. Nggak usah. Biarlah sukacita kita ditentukan. Karena kita menyadari bahwa kita itu sudah dapat anugerah Tuhan. Saudara setuju? Kok ngelihat wajahnya kok jengkel kelihatannya nih. Iya, inilah gospel, saudara. Tapi kalau saudara masih ngamuk sama ini, ngamuk sama itu, ingin balas dendam, benci, ingin begini, begitu, stop. Renungkan kembali. Kristus dan nanggung semua itu di kayu salib buat kita loh. Dia mati dengan tidak wajar, disiksa, dianiaya buat kita loh. Terus emang kita investasi sebesar apa dengan orang-orang di kelompok kita? Kita berkorban sebesar apa sih? Kok sampai segitunya kita marah? Gak usah lah. Gak usah lah. Apalagi kalau kita sepakat. Waktu melayani, waktu investasi, kita sepakat. Semua ini pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tapi hati kita, ya aku minta dikit lah Tuhan. Begitu disenggol, marah. Betul? Bapak gak pernah marah ya? Sering. Iya. Saya sering marah kepada ketidakdisiplinan, kepada kemalasan, kepada ketidakgentlemanan, ketidakfairan, ketidakadilan. Saya marah. Tapi I tell you, saudara-saudaraku yang aku kasih, saya tidak akan pernah benci satupun dari antara kalian. Tidak akan. Adalah bodoh,
adalah konyol, adalah luar biasa bebalnya saya. Kalau saya capek-capek melakukan ini semua, terus saya benci sama salah satu di antara kalian yang saya anggap itu tidak tertib, tidak fair, tidak adil, bla bla bla. Saya cuma membenci tindakanmu itu. Saya marah supaya kamu berhenti. Saya harus marah supaya kamu jadi lebih baik. Karena saya harus membela Injil, kebenaran firman Tuhan. Saya nggak mau membela Tuhan Yesus tentu saja. Siapa saya? Tapi saya harus membela kebenaran. Kalau saya membiarkan ketidakadilan, kalau saya membiarkan kecurangan, kalau saya membiarkan ketidakdisiplinan, saudara tahu nggak sih? Injil Kristus dicap oleh dunia ini. Tuh orang Kristen. Tuh ajarannya lihat apa orangnya aja begini kok. Betul nggak? Jadi saya sedang membela Injil yang diberitakan oleh Kristus yang menyelamatkan kita. Tapi kalau Tuhan Yesus nggak usah dibela, dia Tuhan, ngapain dibela? Firman-Nya, Injil, kebenaran yang kita beritakan tuh harus kita bela dengan bukti buah-buah kebenaran dalam hidup kita. Harus. Itu sebabnya saya ambil satu ayat yang penting nanti, suci dan tidak bercacat. Karena satu-satunya orang akan ketemu Tuhan lewat hidup kita, waktu dia nemu value itu. Bukan karena fasihnya kita memberikan analogi-analogi tentang kehidupan kekal, tentang sorga. Semua golongan sudah punya narasinya masing-masing. Betul gak sih? Semua orang sudah punya fantasi sorganya masing-masing. Gak usah berdebat tentang itu. Buat apa? Betul kan? Lebih baik tunjukkan akibat kamu itu dapat anugerah dan bakal hidup bersama Tuhan. Apa yang muncul dari hidupmu? Apa yang muncul? Betul kan? Betul gak sih? Akibat dari kita sekolah di luar negeri sampai dapat gelar PhD. Dari mana orang bisa tahu? Dari kita bawa ijazah kita. Nih. Lulusan Aussie nih. Nih. Lulusan UK nih. Nih gelar saya PhD. Apa itu? Enggak kan? Orang bisa tahu kita lulusan sekolah kampung atau kampus internasional. Dari mana? Dari gestur saudara kan. Dari tingkah lakumu. Dari caramu komunikasi. Iya dong. Itu yang merubah akhirnya orang, oh ya percaya kalau ini lulusan Harvard nih, percaya nih. Betul kan? Tapi kalau ngomongnya lulusan Harvard, bentar-bentar ke dukun itu yuk sakti. Oh situ tuh ada orang pintar di atas gunung itu. Ini Harvard kelas lento. Gak percaya lah orang. Betul gak sih? Lama gak khotbahnya langsung gak enak ya. Langsung tegang semua dan gak senang hati. Tugas saya memang tidak membuat saudara senang. Tugas saya membuat saudara presisi dengan kebenaran. Tugas saya memotivasi saudara untuk belajar Alkitab dengan serius dan mengaplikasikannya. Iya, tugas saya bukan membuat saudara ketawa-ketawa, happy, senang. Bukan. Bukan sama sekali. Itu tugasnya Tesi dan kawan-kawan. Kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksudkan oleh Paulus, epignosis, artinya adalah pemahaman yang dalam dan tepat. Jadi bukan sekedar pengetahuan-pengetahuan yang sekarang kan banyak kan. Kita si A, si B urusan makan jeruk boleh apa enggak. Kalau punya penyakit mah itu aja debat kita. Dokter A ngomong enggak boleh. Sebentar dokter B ngomong, justru harus minum jeruk katanya pagi-pagi. Betul enggak? Bingung enggak kita? Mana yang benar nih, sama-sama dokter. Enggak sama pendapatnya. Itu yang medis loh saudara. Yang bisa langsung dites, dibuktikan secara ilmiah, secara medis. Lah bayangin, ini pengetahuan firman Tuhan. Nah, jadi
pengetahuan yang dimaksud Paulus adalah pemahaman yang dalam dan tepat. Pertanyaannya, bisa enggak saudara punya pemahaman yang dalam dan tepat cuma karena dengar khotbah? Bisa enggak? Bisa enggak? Nah kalau pengkhotbahnya keliru, kan enggak bisa. Makanya kita sering bingung. Pendeta ini ngomong begitu, pendeta ini enggak salah itu. Wah itu pendeta itu memang sesat tuh, yang benar pendeta ini. Bingunglah kita udah. Akhirnya berujung pada kita bermusuhan, nyesat-nyesatin orang, nyala-nyalain orang. Kenapa? Karena kita sendiri tidak pernah belajar secara dalam. Dan ya gimana mau tepat? Kalau namanya khotbah tergantung ketepatan kedalaman yang ngomong dong. Tapi kalau saudara sendiri menggali firman Tuhan, belajar sendiri, saudara akan menemukan yang dalam dan tepat untuk saudara. Tapi saya nggak bisa, saya nggak sepinter hamba-hamba Tuhan itu. Tuhan Yesus pernah ngomong, jangan khawatir dengan para penyesat-penyesat. Karena aku memberikan Roh Kudus yang akan memimpin kamu, mengingatkan kamu dan mengajar kamu tentang hal-hal yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi percayalah, pun saudara tinggal di ujung Pulau Bali yang gak ada lampu, saudara bisa kok ngerti Alkitab tanpa harus sekolah. Kalau punya kesempatan sekolah gak ada salahnya. Tapi kalau pun tidak, saudara bisa menggali dengan dalam dan tepat. Justru saya tidak setuju kalau mau belajar dalam itu harus sekolah. Loh, lah para rasul gak pernah sekolah kok. Sekolahnya cuma di Komsel, di gua-gua itu. Di tempat-tempat mereka berkumpul kan, diajar secara otodidak kan. Tidak secara lembaga. Nggak masalah. Makanya kenapa firman Tuhan ini berbeda dengan pengajaran-pengajaran kurikulum yang lain. Sebab kalau di kurikulum yang lain ya tergantung gurunya yang ngajar. Tapi kalau firman Tuhan, begitu ada Roh Kudus dalam kita, dia bisa memberikan pengertian, mengingatkan, mengajar, dan kita bisa punya pengertian yang tepat. Nah sekarang gimana ngujinya? Itu tepat dan dari Roh Kudus. Epignosis juga adalah pengetahuan yang diperoleh lewat hubungan dan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya melalui pengetahuan intelektual saja. Saya bukan anti belajar doktrin, saudara. Saya suka. Tapi pengajaran itu tidak akan pernah ada gunanya. Dan tidak akan pernah saudara tahu tepat apa tidak. Kalau saudara tidak ngambil keputusan untuk melakukan dan tahu hasilnya apa. Betul gak? Saudara tahu nih, makan buah jeruk bisa membuat saudara awet muda. Tapi saudara gak pernah makan. Merasakan hasilnya enggak? Enggak kan? Berani gak meyakinkan orang? Belum, kitanya sendiri aja gak pernah alami. Jadi semuanya cuman omon-omon. Betul gak? Kalau saudara cuman belajar tok, tahu teori tok, tapi tidak pernah ngambil keputusan melakukan dan ngalami dampak hasilnya dalam kehidupanmu, percayalah, kamulah orang-orang Farisi dalam Alkitab itu. Kitalah orang-orang Farisi dalam Alkitab itu. Yang terus menentang Tuhan Yesus, karena pada dasarnya memang yang dilakukan Tuhan Yesus cenderung agak berlawanan dengan hukum-hukum Taurat. Dan mereka gak ngalami. Jadi mereka debat kusir urusan teori. Tapi sebaliknya kalau kita mengandalkan pengalaman saja tanpa mau belajar dengan dalam, saudara jadi orang Kristen yang ngeroh. Lama-lama jadi dukun Kristen. Dikit-dikit tumbang tangan. Dikit-dikit, betul gak sih? Dikit-dikit, pokoknya semuanya karena pengetahuannya gak ada. Mengandalkan cuman kesaktian. Atau kita sebutnya karunia roh. Ya jangan juga. Jadi harus belajar, harus menggali, harus praktek. Paling penting. Hasilnya jadi sebuah kesaksian yang luar biasa dalam hidupmu. Saya sangat sedih kalau ngelihat ada anak-anak muda yang dikaruniai Tuhan kemampuan berpikir yang luar biasa, kemampuan belajar yang masih oke,
Terus dia memang juga punya passion belajar. Tapi saya sangat sedih kalau dia cuma bangga dengan teorinya. Terus begitu ada tantangan untuk praktek. Sorry ya, saya mesti ngomong ya. Banyak alasan. Contoh. Sudah percaya nama Tuhan salah satunya adalah Jehovah Jireh? Percaya dong, kita sering nyanyiin. Jehovah Jireh, He is my provider. Allah yang memenuhi segala kebutuhanku. Dia adalah penyedia dalam hidupku. Kapan saudara membuktikan kalau saudara nggak ngalami kekurangan? Setuju nggak? Kapan saudara membuktikan Allah menyediakan kebutuhanmu tepat waktu? Dia Jehovah Jireh. Kalau saudara nggak pernah kekurangan. Nggak pernah kan? Makanya Tuhan terpaksa mengizinkan. Sekali-kali kekurangan kan nggak apa-apa kan? Nah, kalau gini kan nggak seneng kan, tapi ngakunya mau gospel center. Padahal masih prosperity semua. Kekurangan aja nggak mau kok. Saya jadi begini karena ngalami kekurangan berkali-kali, saudara. Saudara jangan berpikir saya anak orang kaya, datang ke Baliswa dengan segala kecukupan, fasilitas, bla 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 bla. Enggak. Saya datang ke Bali cuma dengan satu buah tas dan uang 325.000. Cuman cukup buat kos 1 bulan dan makan 1,5 bulan. That's it. Tapi dari situ saya membuktikan. Ini ada orang yang kenal saya dari saya muda, Pak Yanuar. Waktu kita masih sama-sama muda dan ngekos. Dia lebih keren dari saya, dia kerja di perusahaan AC mobil ya. Wah, suka bawa mobil keren-keren. Saya naik motor. Susah kita. Saya minta waktu lagi ya 5 menit ya. Enggak apa-apa. Sampai pada satu titik saudara. Saya harus saksikan karena ini penting. Saya menikah di usia sangat muda. Akhirnya saya bertobat di situ. Dan waktu anak pertama saya lahir. Saya ke bidan. Kamu datang ya? Nggak tahu. Ke sebuah rumah sakit yang sampai hari ini bukan rumah sakit sih itu. Poliklinik ya. Di belakang bioskop wisata Jalan Tamrin. Kecil. Sekarang ya udah jelek. Di situ melahirkan cuma pakai bidan. Dengan biaya 500.000. Dan uang yang saya punya hari itu. Di dompet saya 200.000. Dan saya baru bertobat kira-kira 4-5 bulan. Sudah ikut komsel. Bayangan saya pasti disumbang sama jemaat komsel. Gembala komsel. Teman-teman. Manusiawi gak sih ini? Manusiawi. Tenang. Ya kan? Kedua, istri saya adalah orang lokal Bali. Saudaranya banyak. Masa sih dari sekian banyak gak ada yang ngasih sumbangan cuman kurang 300.000 aja. Kalau satu orang 50.000, 6 orang juga udah lunas, ya kan? Itu pikiran-pikiran manusiawi. Gak salah, cuma Tuhan gak suka. Dan dibuktikan 2 hari saudara. Karena anak saya lahir hari Sabtu jam 3 pagi. Jadi saya punya 4 kali jam kunjungan. Yaitu Sabtu pagi, Sabtu sore, Minggu pagi, Minggu sore. Saya sampai ingat semua saudara. Saking ini krusialnya nih. Saya sampai ingat semua dan peristiwa itu sudah 30 tahun yang lalu tapi masih saya bisa ceritakan detailnya. Karena disitulah turning point kehidupan saya mempercayai Tuhan. Sebelumnya saya ateis. 4 kali jam kunjungan itu. Tidak ada satupun orang bawa amplop. Sampai selesai jam kunjungan terakhir. Hari Minggu jam 6 sore. Bengong gak saya? Bengong saya. Luar biasa Tuhan kita. Layakkah saya harus tetap percaya ini? Saya punya opsi banyak.
Saya bisa telepon orang tua saya bisa telepon mertua saya bisa telepon teman-teman saya. Masa sih nggak ada yang mau nyumbang cuma segitu? Pasti ada lah. Tapi itu opsi yang tanpa Kristus pun saya bisa lakukan. Saya minta opsi bahwa firman Tuhan itu harus ya dan amin. Saya tungguin. Nah hari itu sudah jam 6 sore, hari Minggu, detik-detik saya mau putus asa. Ya kan? Karena sudah selesai, jam besuk sudah berakhir, sudah gak ada bakal ada orang datang kan. Saya diam dan saya tinggal pilih. Telepon, tunggu. Telepon, tunggu. Kalau telepon, saya terbebas dari rasa malu besok. Saya akan pulang dari rumah sakit dengan bahagia, semuanya beres. Tapi saya tidak akan percaya lagi dengan yang namanya kekristenan. Hari ini sampai selama-lamanya. Omong kosong. Betul kan? Tapi kalau saya tunggu, ada resiko saya besok malu ngadepi administrasi poliklinik. Tapi begitu ada pertolongan Tuhan, saya akan mempercayai Tuhan bukan karena kata orang. Bukan karena kebetulan saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Bukan karena fasihnya para pendeta ngobrol, ngomong. Tapi saya percaya karena mata saya, hati saya disentuh oleh dia. Dan betul, beberapa menit setelah jam besuk berakhir, muncul seorang pria di depan pintu kamar saya. Jauh lagi dari Jakarta. Lama lagi gak ketemu. Kok bisa-bisanya dia nemuin saya hari itu. Saya kasih tahu saudara ya. Waktu dia cuman kira-kira gak lebih dari 5 menit dia datang. Dan dia menyerahkan amplop. Sudah tahu berapa isinya? 300.000. Kebetulan apa mujizat? Dan hari itu saya langsung yakin, percaya. Makanya sekarang saudara mau tawarin saya doktrin apa? Saya dengerin. Tapi begitu menentang yang namanya pemeliharaan Tuhan, mujizat Tuhan, sorry, biar Bapak gereja bangkit dari kubur saya gak akan percaya. Kenapa? Loh saya ngalami kok. Gimana kamu bisa tentang gitu loh. Masalah saya bertentangan dengan orang paling hebat di seluruh dunia tentang teologi. Tapi begitu dia menyentuh pengalaman pribadi saya dengan Tuhan, saya gak mau tahu. Biarin aja. Ya kita berarti ada beda pandangan. Iya dong. Makanya kenapa sampai hari ini saya gak sekolah teologi secara formal. Saya gak sekolah tinggi juga. Tapi saya tidak pernah ragu ketemu siapapun bicara tentang Yesus. Saya disuruh khotbah. Saya pernah saudara khotbah di perayaan Natal seluruh dokter dan perawat rumah sakit Sanglah. Wih, ya merinding juga sih. Yang datang para profesor, para dokter, wah orang hebat deh. Nah saya lulus SMA. Mau ngomong apa ini? Dan waktu itu umur saya masih 30-an. Tapi sampai hari ini saya gak pernah ragu. Kenapa? Karena yang saya bagikan bukan omon-omon. Yang saya bagikan biarpun sederhana, tapi saya pernah ngalami sendiri. Dan tidak ada satu orang pun kalau saya tanya, menurutmu kebetulan atau mujizat? Semua orang sepakat, yes itu mujizat. Karena kok jumlahnya bisa pas itu loh. Kok harinya juga jamnya pun mepet tepat waktu. Nah pertanyaannya cuma begini nih. Kapan saudara ngalami seperti kayak yang saya alami kalau saudara gak ngalami kekurangan kayak saya? Kan gak pernah. Jadi maksud saya jangan gampang dikit-dikit kalau susah. Kalau kamu misalnya gak tahu diri, saya gak bisa makan gak datang. Loh. Jangan dikit-dikit, wah gereja gak tahu diri mintanya persembahan melulu. Tapi begitu saya susah gak diperhatikan. Hei, Tuhan mau berurusan dengan kamu. Tuhan mau kasih kamu pengalaman. Supaya apa yang kamu pelajari secara teori, kamu alami. Cuman masalahnya kamu mau bersyukur enggak tetap. Masih mau berpegang enggak sama janji Tuhan. Apa udah ngomel dulu dan cari cara dengan akal dunia manusia kita. Pinjam siapa ya? Minta bantuan siapa ya? Pinjam siapa ya? Kapan kamu kasih itu kesempatan Tuhan untuk bekerja kalau begitu?
Tapi saya juga menentang orang yang malas yang cuma berpangku tangan, tentu saja. Lah saya mau bekerja apa? Cuman hari Sabtu dan Minggu kesempatannya. Dan hari itu belum ada Grab, belum ada Gojek. Mau ngapain saya? Ya sudah, saya cuma diam dan mempercayai janji Tuhan. Dan terjadi. Dan setelah hari itu, cuman nggak keburu. Saya ngalami mujizat ini, mujizat berkali-kali. Termasuk krisis 98, termasuk bom Bali 1, bom Bali 2. Saya ngalami semua penyertaan Tuhan di situ. I tell you, rumah saya yang saya tempati di depan gereja ini, saya dapatkan pada waktu saya sedang berputus asa setelah bom Bali 1, saya mau pulang balik ke Surabaya. Tapi ada sebuah peneguhan yang akhirnya membuat saya bertahan. Dan ujungnya justru saya bisa membangun rumah itu. Banyak saudara. Banyak pengalaman-pengalaman saya tentang Jehovah Jireh. Tentang Tuhan itu adalah provider kita. Banyak, kalau enggak ngapain saya teriak-teriak di sini kayak begini. Banyak banget. Tapi jangan cengeng, jangan cemen. Hadapi persoalanmu. Tetap bersyukur. Berusahalah untuk hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Pelajari firman Tuhan dengan presisi. Baru kamu akan ngalami bagaimana Tuhan bekerja. Dan kalau sudah begitu, kita berdebat sama PhD pun gak ada masalah. Karena kita punya pengalaman yang kuat, yang firm. Dan itu yang dialami Ayub. Iya kan? Terakhir, suci dan tak bercacat. Sehingga mereka mengetahui jalan mana yang terbaik dan hidup menjadi sungguh-sungguh sempurna dan bersih dari segala kesalahan pada hari kedatangan Kristus kembali. Boleh kita gak sempurna kalau Kristus datang kembali? Baca ayat ini baik-baik. Dia minta kita bersih dari segala kesalahan, sempurna pada waktu Kristus datang kembali jemput kita. Jadi saya setuju, ini bukan rumah orang sempurna, sementara supaya orang-orang gak minder masuk. Yang lagi living together tadi, gak minder masuk. Tapi proses setelah berjalan, gak boleh kita terus-menerus bersembunyi di hashtag, kan gua gak sempurna. Kan kita keluarga orang-orang gak sempurna. Terus gak mau bertumbuh jadi dewasa dan bertanggung jawab. Karena Tuhan itu mau lewat kematian Kristus, lewat pengorbanannya, nanti pada waktu dia datang kembali, dia mau menemukan kita juga sama. Tidak bercacat, sempurna. Nah sekarang kita bahas sebentar aja. Apa yang dimaksud sempurna? Suci artinya bukan holy. Di Paulus tulis ini kalau sudah baca, dia nggak pakai kata holy dalam bahasa Inggris. Tapi sincere, purity, tulus. Bisa nggak tulus? Kalau saudara pakai kata holy, seolah-olah nggak pernah salah, sulit memang. Terjebaklah kita dalam sebuah narasi. Nggak mungkin orang nggak pernah salah. Nggak mungkin orang bisa suci. Karena kita pakai kata sucinya holy, seolah-olah kayak tidak boleh salah. Bukan. Tapi yang dipakai adalah tulus. Orang tulus bisa salah nggak? Bisa. Tapi kalau orang itu melakukan kesalahan karena ketulusan hatinya, saya rasa nggak ada orang terlalu peduli. Orang akan mengerti. Tapi kalau orang melakukan kesalahan memang direncanakan, memang punya niat, punya agenda, nggak tulus, jengkel nggak kita? Beda saudara. Beda. Tuhan itu gak alergi kita salah. Tapi kalau kita salahnya itu karena yaitu kekurangan pengetahuan. Tapi kita sebenarnya tulus ingin benar. Tuhan tuh gak masalah. Cuman yang Tuhan itu jadi masalah. Kita merencanakan kesalahan itu. Kita punya niat untuk melakukan kesalahan itu demi keuntungan pribadi. Betul gak? Kalau punya teman melakukan kesalahan, direncanakan dan dia mau cari untung dari kita. Marah gak kita? Marah dong. Tapi kalau dia tulus, gak punya rencana, tapi melakukan kesalahan dan merugikan kita. Bisa gak kita gampang mengampuni dia? Bobotnya ini loh saudara. Saya harus ngerti. Nah ini satu-satunya
yang saya ingin duplikasi dalam hidup saya. Di Rock Riverside. Saya nggak punya ilmu banyak. Tapi saya mau kasih tahu ya, saya punya sincere dalam pelayanan. Saya tidak berharap apa-apa dalam pelayanan. Dan saya ingin duplikasikan ini kepada setiap orang yang dekat dengan saya. Tuluslah. Tuluslah. Karena ketulusan itu membuktikan kamu benar-benar percaya Tuhanmu itu memang pasti bertanggung jawab, pasti memelihara, pasti berpihak pada kita. Tapi kalau kita memang memulai gak tulus, sudahlah tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu. Dan poin terakhir, benar-benar terakhir ini. Tak bercacat. Tak bercacat itu artinya bukan gak pernah salah sama sekali. Tak bercacat itu artinya tidak mendukakan Roh Kudus yang menuntun, mengingatkan, dan mengajar kita sehari 24 jam. Masa Pak? Iya. Saya tanya, semenjak saudara terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, pernah enggak waktu melanggar firman terus deg-degan? Pernah enggak? Pernah kan? Itulah Roh Kudus ngasih sinyal bahwa kita salah. Bahwa kita enggak patut melakukan. Persoalannya pilihan tangan kita. Mau terus tabrak atau kita berbalik. Karena itu salah. Terserah kita. Nah, Alkitab ngajar. Jangan pernah mendukakan Roh Kudus. Karena waktu kita terus melanggar apa yang dia sudah ingatkan. Apa yang sudah dia kasih sinyal. Terus menerus kita dukakan dia dengan cara itu. Dia akan meninggalkan kita. Nah kalau kita udah ditinggalkan Roh Kudus. Sudah alamat. Akan banyak natur dosa yang muncul dalam kehidupan kita. Dan kita akan gak beda dengan orang-orang di dunia sana. Pasti. Karena kita itu bisa tetap jadi pengikut Kristus. Cuma karena ada Roh Kudus dalam kita. Karena dialah yang terus menerus menuntun. Kalau kita itu salah, dikasih sinyal gak sejahtera lah. Ada rasa gak enak lah. Terus kemudian muncul firman lah. Terus kemudian muncul diingatkan oleh macam-macam hal yang mau berbalik gak? Itu satu-satunya membuat saya bisa bertahan sampai hari ini. Saya sering kali menangkap sinyal-sinyal itu dan saya berbalik. Kan saya pernah sering kali bersaksi kan. Saya marah pada seseorang. Tiba-tiba malamnya nyiapin firman muncul. Ayat yang sebenarnya saya mau lakukan. Sering kali saya mengalami hal itu. Dan akhirnya saya bisa bertobat, berdoa, mengucap syukur lagi, memulai lagi. Akhirnya sampai hari ini 30 tahun tidak terasa. Saya mengikuti Tuhan. Ya baik-baik aja sih. Tapi bukan berarti mulus. Selalu ada jalan terjal, curam, licin yang harus kita lewati. Karena gak ada orang jadi dewasa. Gak ada orang jadi hebat. Gak mungkin kamu jago nyetir motor atau mobil. Kalau gak pernah melewati jalan terjal, licin dan curam. Kalau lewat jalan tol terus, mulus terus. Saudara gak akan jadi apa-apa. Betul? Iya. Justru yang membuat kita jadi dewasa. Membuat kita jadi bijak. Membuat kita jadi mengenal Tuhan. Membuat kita jadi orang Kristen yang layak disebut Kristen, pengikut Kristus. Adalah karena sering lewat jalan terjal, licin, curam, dan kita mendengar apa kata Roh Kudus. Oke? Oke, sampai ketemu 2 bulan lagi.